Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa kalimat, ada beberapa perintah yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara beriringan dan bergandengan. Di antaranya seperti perintah sholat yang digandengkan dengan perintah penunaian ibadah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kalimat alladzina amanu yang selalu diikuti dengan lafaz wa amilus sholihah. Alladzina amanu wa amilus sholihah dan lain sebagainya. Nah, salah satu kalimat yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara beriringan dan bergandengan adalah perintah bersyukur, perintah beribadah dan bersyukur kepada Allah, yang diikuti dengan perintah berbakti dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah beribadah kepada Allah yang diikuti dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Perintah bersyukur kepada Allah yang diikuti dengan perintah berterima kasih kepada ayah dan bunda. Apa maknanya? Maknanya adalah seluruh rangkaian ibadah, sholat yang kita kerjakan, puasa yang setiap tahun kita laksanakan di bulan suci Ramadan, zakat yang kita tunaikan, bahkan ibadah haji ke Baitillahil Haram, nggak akan mampu, nggak ada nilainya di sisi Allah, nggak dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ketika kita sebagai seorang anak nggak pandai berbakti kepada kedua orang tua, nggak mampu berbuat baik kepada ibu dan bapak, kurang ajar sama orang tua. Saudara, dalam satu riwayat Rasulullah SAW ketika berada di makam salah seorang sahabat yang bernama Al-Qamah, beliau berpesan kepada para sahabatnya, ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Wahai kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, lebih sayang pada pasangannya daripada ibundanya, bagi orang tersebut laknat dari Allah, dilaknat oleh segenap para malaikat, dilaknat oleh seluruh umat manusia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua.
dan marahnya Allah tergantung pada marah murkanya ayah dan bunda. Saudara-saudara hadirin rahimahullah, Rasulullah SAW pernah ditanya, salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man ahaqqan nas bihadhi sahabati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak dipergauli dengan pergaulan yang sebaik-baiknya? Siapakah orang yang paling harus dihormati dengan penghormatan yang setinggi-tingginya? Saudara, Rasulullah sebagai seorang yang arif lagi bijaksana, beliau menjawab dengan tegas dan jelas, qala ummuka summa abuka. Ibumu, baru setelah itu ayahmu. Saudara-saudara hadirin rahimahullah, di zaman tabi'in ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW pernah memerintahkan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar minta didoakan jika suatu saat nanti ia bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Saudara, bukankah kita tahu bahwa Umar adalah sahabat pilihan? Bukankah kita tahu bahwa Umar adalah khalifah idaman yang selalu jadi panutan? Bukankah kita yakin ketika Umar bin Khattab berdoa, pasti doanya Allah kabulkan? Lantas kenapa Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab agar minta didoakan jika dia suatu saat nanti bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni? Gerangan apa yang buat Uwais sehingga kedudukannya begitu mulia? Amalan apa yang begitu yang mengamalkan Uwais sehingga doanya begitu berharga? Nah, setelah melalui sebuah investigasi ditemukan jawaban bahwa kedudukan Uwais begitu mulia, doanya begitu berharga karena Uwais adalah seorang anak yang sangat bakti kepada kedua orang tuanya, seorang anak yang sangat cinta kepada ayah dan ibundanya. Saudara hadirin, silahkan minta doa sama orang-orang soleh. Tafadhol minta doa sama guru-guru, sama ahli ulama. Boleh saja minta doa sama orang-orang yang ikhlas hatinya. Tapi jangan lupa, kalau di rumah kita, kalau di samping kita, kalau di hadapan kita ada manusia keramat, seorang yang sangat mustajab doanya, seorang yang ketika berdoa pintu harus langsung terbuka. Siapa lagi kalau bukan kedua orang tua kita? Siapa lagi kalau bukan ayah dan ibu kita? Doa walidi ala walidika, doain Nabi al-Ummati. Doanya kedua orang tua kepada anak-anaknya sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Nah, oleh karenanya beruntung kita yang sampai saat ini masih bertemu dengan kedua orang tua kita. Kita yang sedang ini ingin sukses dalam segala usaha, atau kita yang sedang ini ingin lulus dalam berbagai cita-cita, atau kita yang sedang ini berada pada posisi apa adanya, ketika kita ingin menemukan nilai satu bahagia, kata kuncinya adalah berbaktilah sama orang tua. Namun sebaliknya, siapapun kita, berapapun banyaknya harta kaya kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, ketika kita tak pada berbakti kepada Tuhan, percayalah malam minta kita hidup di atas ini sekedar mata pun tidak akan kita hidup bahagia. Allahumma arhamna wa walidina wa umrin fi sihatin wa afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki dan kepada kedua orang tua kami panjang umur dalam keadaan sehat yang afiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin
أنفسنا